Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Wa qala aidan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam ke-28 Ramadan ini kita masih mampu meringankan kaki kita, langkahkan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan atau asbab meningkatnya keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan di dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh panitia, saya diamanahkan dengan judul yang lain. Tadi sore 4:30 saya dihubungi Ustadz, sampai hari ini belum ada yang bahas soal zakat. Kalau bisa zakat Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah yang akan saya uraikan pada malam ini poin-poin besarnya saja, karena insya Allah besok subuh akan ada kajian khusus dan itu bisa kita lakukan tanya jawab tentang zakat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah menetapkan sebuah syariat di dalam Islam berupa syariat puasa. Dan di dalam bulan Ramadan ini, di samping syariat puasa atau saum, juga ada syariat zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah wa aqimus sholah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, yang digunakan oleh Allah kalimat penghubung adalah dan atau wa, bukan au. Kalau au berarti pilihan, dirikan salat atau tunaikan zakat. Tapi ini dirikan salat dan tunaikan zakat. Artinya apa? Harus dua-duanya berjalan. Harus dua-duanya ditunaikan, dirikan sholatnya, tunaikan zakatnya. Lalu kemudian di dalam mendirikan sholat, menjalankan sholat, mesti warka'u ma'ar raki'in, rukulah beserta orang-orang yang ruku.
Ada sebagian ulama tafsir memahami bahwa yang dimaksud di situ warka'u ma'ar-raki'in adalah salat berjamaah. Ada juga memahami bahwa warka'u ma'ar-raki'in adalah tunduk patuh secara keseluruhan, secara bersama-sama kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini ada satu kewajiban di samping kewajiban puasa adalah zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Lalu apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka membersihkan jiwanya. Itulah sebabnya siapapun kalau dia seorang muslim, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan itu ada ketentuan waktunya. Kapan? Sejak masuknya bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan, sampai sebelum khatib turun dari mimbar di hari raya Idul Fitri. Jadi kalau ada orang tua yang lahir anaknya pada saat khatib masih di atas mimbar, maka pada saat itu dia mesti keluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Kenapa? Pembersih jiwa. Tapi kalau belum lahir sekalipun sudah bulannya, bahkan tinggal menunggu harinya, kalau belum lahir maka belum wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan alhamdulillah zakat fitrah itu jarang umat Islam melalaikannya. Kenapa? Karena memang momen untuk dikeluarkannya itu selalu diingatkan oleh para mubalik, oleh para ulama, ustadz-ustazah. Di setiap malam tarawih selalu ingatkan untuk menjalankan kewajiban itu. Tapi ada satu hal kewajiban kita tentang zakat yang namanya zakat mal. Kan zakat itu ada dua jenis, ada zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita, ada yang namanya zakat mal. Apa itu zakat mal? Adalah zakat untuk membersihkan harta yang kita miliki. Dan ini kewajiban Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran pada surat At-Taubah? Allah nyatakan, khus min amwalihim shadaqatan tutakhirhum wa tusakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanum wallahu sami'un alim. Jadi memang diperintahkan khus min, ambillah. Ini menunjukkan bahwa memang di dalam mentunaikan zakat ini memang harus ada lembaga yang mengurusi ini, karena harus diambil. Rela atau tidak rela, kalau kita kaji segi bahasa, maka itu ada bermakna mesti memang dipaksa. Makanya ketika meninggal baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika berpulang ke rahmatullah, maka banyak umat Islam yang enggan bayar zakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu disibukkan menghadapi umat Islam yang enggar bayar zakat. Kemudian munculnya nabi-nabi palsu, lalu kemudian orang-orang murtad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang disakati? Harta apa saja? Iya, tentu yang disakati adalah harta yang kita miliki, berupa emas, berupa surat-surat berharga, berupa hasil pertanian. Kemudian juga ada namanya zakat profesi. Zakat profesi ini ditakwilkan dari zakat pertanian. Zakat pertanian itu dikeluarkan di setiap saat kita memanen. Nah, ini yang disampaikan, ide ini kan iya dipelopori oleh almarhum Bapak Profesor Dr. Halid. Iya, yang waktu itu banyak mendapatkan sorotan, iya, dan protes bahwa yang namanya zakat mal itu kan ada ketentuannya. Dua ketentuannya, ketentuan apa? Yang pertama mesti terpenuhi nisabnya, yang kedua terpenuhi haulnya. Tapi beliau memaknakan bahwa itu disamakan dengan zakat profesi. Kalau begitu setiap bulan, setiap terima gaji, keluarkan zakatnya. Sekalipun sampai sekarang masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kita tidak lihat persoalan perbedaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya tidak selesai Ustaz kalau cuma 15 menit. Bisa sampai 20 menit Ustaz.
Iya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kalau zakat pertanian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, iya, maka ketentuannya itu iya 653 kilogram. Maka keluar 10% itu kalau ada hujan. Iya, tapi kalau dia irigasi pengairan maka hanya kena 5%. Betapa ringannya ya, mudahnya Islam ini. Dibedakan antara yang tada hujan dengan irigasi. Kenapa tada hujan tidak ada biaya? Kenapa irigasi besar biayanya? Sehingga hanya kena 5% dari 653 kilogram itu. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau emas, harta yang lainnya itu mesti kena iya hitungan. Kalau emas 85 gram. Iya. 85 iya. Jadi kalau kita memiliki emas, iya, sekarang ini emas mungkin sekitar 800 ya. Berapa Pak? Iya, sekitar 800.000 lah kita ambil lah ya. Iya, berarti main-main sekitar 75 juta. Jadi kalau kita punya uang 75 juta tabungan dan itu kita miliki Bapak Ibu dari hasil usaha kita selama 1 tahun, maka wajib keluarkan 2,5%. Makanya dasarnya tidak mesti dalam bulan Ramadan. Dasarnya saat kapan kita memulai usaha. Dan sampai 1 tahun kita hitung keuntungannya. Kalau sampai perhitungan 85 gram emas, maka mesti keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, bagaimana kalau harta yang kita miliki, harta yang tak bergerak, misalnya rumah, iya, rumah itu kalau dia rumah tempat tinggal, ada ulama mengatakan hanya sekali dikeluarkan zakatnya, mengatakan tidak, karena dana yang kita gunakan membeli dan membangun rumah sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau rumah komersial, kos, maka itu mesti dihitung setiap tahunnya berapa keuntungannya. Kalau mencukupi, maka keluarkan zakatnya. Jadi 2 persyaratannya, haulnya cukup 1 tahun, nisabnya iya setara dengan 85 gram emas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tertarik dengan istilah yang santer dibicarakan itu di Basnas Kota Makassar. Kan ada namanya mustahik, orang yang menerima zakat. Ada juga namanya musakki, orang yang mengeluarkan zakat. Ada golongan ketiga katanya namanya musekki. Mustahik itulah orang yang tidak mampu lalu kemudian diberi zakat. Iya. Musakki itu orang yang mampu dan mau mengeluarkan zakat. Musekki orang mampu tapi enggak bayar zakat. Bahasa Latinnya Pak, gili, bakhil. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak minta, hanya 2,5% dari harta yang kita miliki. Nah, bagaimana kalau tidak cukup nisabnya, atau cukup nisabnya tidak cukup haulnya, atau sebaliknya, maka kita tidak memiliki kewajiban berzakat mal, tapi mesti banyak bersedekah dan berinfak. Saya kira ini Pak yang bisa saya sampaikan, karena saya terikat dengan waktu. Itu pun sudah lewat 4 menit. Saya demikian Pak Ibu, insya Allah besok ada katanya kajian khusus untuk zakat, dan itu bisa terjadi tanya jawab. Ini cuma secara umumnya saja. Saya demikian, terima kasih, mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan kalau kesalahan itu datang dari pribadi saya sebagai hamba Allah yang dhaif, dan kalau kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Nun wal qalam yauma yasrum billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.